Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Selasa 15 Agustus 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR membuka peluang untuk mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar untuk membuat aturan terbaru terkait dengan penundaan pemilu di masa darurat. Meski demikian, MPR menegaskan bahwa usulan itu tidak terkait dengan penundaan pemilu 2024 dan kontestasi akan berjalan sesuai dengan jadwal. MPR akan dirinya akan mengusulkan wacana tersebut saat Hari Konstitusi, yaitu tanggal 18 Agustus mendatang. Nah, pemirsa, apa MPR memiliki tujuan tersembunyi dari rencana tersebut? Apakah ada skenario Jokowi 3 periode sedang direncanakan? Serta relevankah usulan MPR untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar penundaan pemilu di masa darurat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Presiden PKAD, beliau adalah Bung Slamet Sugianto. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Aziz. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih, Bung? Sehat ya, Bung? Alhamdulillah, semoga Cak Aziz juga sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan pemberitaan tersebut, ini Anda melihatnya seperti apa ini? Bagaimanakah tingkat kepercayaan publik atas sinyalmen dari Bamsud selaku Ketua MPR, yang mana beliau mengatakan bahwa kalangan anggota DPR 50% lebih merupakan anggota MPR yang menentukan agenda rancangan amandemen tentang penundaan pemilu di saat darurat yang akan dibahas pasca pemilu 2024. Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Slamet? Ya, harus kita kunci dan harus kita bawahi apa yang dinyatakan oleh Bamsud, Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR dan Asrul Sani sebagai Wakil Ketua MPR bahwa komitmen membahas mengenai penundaan pemilu sebagai bagian dari amandemen. Kalau kita melihatnya ini amandemen yang kelima ya, setelah amandemen keempat 1, 2, 3, 4 tahun 1999 sampai dengan 2002 itu, bahwa komitmennya ini wacana ini baru akan dibahas ketika selesai hasil dari MPR 2024, di mana kita tahu bahwa agenda pemilu 2024 itu kan pemilihan di dalam mengangkat atau memilih anggota MPR, anggota DPD, anggota DPR, presiden, wakil presiden, dan pilkada pemilihan kepala daerah. Dan ini yang harus kita garis bawahi agar kemudian tidak liar. Dan di kesempatan yang lain, meski ini juga sebagai bagian dari pembahasan rutin tahunan MPR nanti pada tanggal 17 Agustus maupun tanggal 18 Agustus, komitmen Bambang Susatyo menyampaikan bahwa pembahasan mengenai amandemen itu ditegaskan dan diyakinkan seputar persoalan penguatan DPD, lalu kemudian peningkatan kewenangan MPR, terutama kewenangan di saat nanti memang ada wacana mengenai penundaan pemilu dalam keadaan darurat, dan isu-isu yang lain yang terkait yang fundamental, misalnya soal pokok-pokok haluan negara, tidak menyangkut ke persoalan masa jabatan presiden. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh publik dan perlu dikawal sejauh mana pintu amandemen nanti akan dimanfaatkan pada kepentingan-kepentingan tertentu yang terkait dengan berbagai syahwat kekuasaan, misalnya soal 3 periode kemarin yang sempat menyeruak ke permukaan, soal sekarang juga lagi dibahas mengenai revisi undang-undang pemilu terkait dengan gugatan atas amar putusan MK terkait dengan usia calon wakil presiden atau calon wakil presiden, maksud saya, terutama ketika kita melihat bagaimana Gibran menjadi
wacana yang disandingkan dengan Prabowo, di mana usia Gibran sekarang 30 tahun, 35 tahun. Ini juga menjadi satu hal yang perlu digarisbawahi agar wacana penundaan pemilu dalam keadaan darurat, sekalipun ini adalah bentuk wacana yang didiskusikan dalam rangka untuk mengisi ruang-ruang norma yang tidak ada di dalam ketentuan konstitusi kita, tetapi sebagaimana yang jamak kita lihat, kalau kita melihat real politik yang sekarang, semua level pengambilan keputusan termasuk di dalamnya amandemen undang-undang dasar, apalagi kalau kita bicara masalah soal revisi undang-undang, itu tidak bisa dilepaskan dengan syahwat kekuasaan tertentu untuk melanggengkan kepentingan pada saat Presiden Jokowi ini sekarang memerintah, dan berbagai kemungkinan dinamika ke depan seperti apa perubahan politik baik melalui mekanisme elektoral maupun non elektoral akan terjadi ke depan, Bang Aziz, Cak Aziz. Ya, baik. Lantas Anda melihatnya seperti apa? Apakah nantinya kalangan DPR ini akan menyetujui amandemen UUD terkait dengan penundaan pemilu? Melihat mayoritas ya gedung parlemen saat ini dikuasai oleh partai penguasa, yang mana tentu ini akan menguntungkan pihak yang sedang berkuasa saat ini. Menurut Anda seperti apa, Bung Slamet? Yang kekinian itu kan soal penundaan pemilu, saya kira nggak bisa dilepaskan dengan informasi terkait dengan amar putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta terhadap Partai Prima yang mengabulkan penundaan pemilu 2 tahun, berapa bulan, berapa hari itu, 2 tahun 4 bulan 7 hari. Lalu kemudian terakhir ketika banding KPU dilakukan, lalu banding KPU itu dikabulkan oleh DKI Jakarta. Artinya pupus sudah skenario yang di banyak kalangan menyebut, Refli Harun sendiri menyebut adanya dugaan kong kali kong atas amar putusan yang dibuat, keputusan yang dibuat oleh PN Jakarta. Tetapi secara real politik kita juga melihat bahwa sejauh mana kalau kita bicara masalah DPR tentang wacana penundaan pemilu itu akan sangat ditentukan oleh kompromi-kompromi politik diantaranya. Seperti apa mempertemukan diantara berbagai kepentingan dengan konstelasi kontestasi politik, terutama capres dan cawapres yang ada sekarang. Dan saya kira kalau kita kembali kepada komitmen MPR, sekalipun MPR keanggotaannya itu 50% atau yang dominan persentasenya itu terdiri dari anggota DPR selain anggota DPD, tetapi kita juga perlu mewaspadai sejauh mana nanti DPR juga memberikan effort, dan sebagaimana kita ketahui proses politik yang ada di DPR akan sangat ditentukan sejauh mana ketemunya kompromi di antara elit-elit penguasa dan elit-elit elit-elit politik yang sekarang ini eksis di dalam tubuh DPR itu benar-benar nanti memiliki agenda yang sama, terutama agenda terkait dengan berbagai kemungkinan dinamika politik ke depan, termasuk soal penundaan pemilu. Yang penting kita terus mengawal sejauh mana sebetulnya nanti wacana penundaan pemilu di dalam keadaan darurat sebagai bagian dari norma yang akan diusung di dalam amandemen Undang-Undang Dasar itu benar-benar direalisasikan pasca pemilu 2024. Tetapi kalau sebaliknya justru dorongan DPR kuat ini direalisasikan atas nama tertentu, segala kemungkinan bisa saja terjadi, diwacanakan dan dimungkinkan melalui mekanisme untuk proses amandemen sebagaimana yang diatur di dalam salah satu pasal yang ada di Undang-Undang Dasar asal amandemen, itu berarti patut diduga ini ada sebuah skenario tertentu yang perlu kita khawatirkan. Di antaranya adalah ketika terjadi chaos, yang chaosnya itu bisa jadi bukan hanya sebuah dorongan kuat publik, tetapi ini bagian dari skenario untuk melegitimasi proses pengesahan penundaan pemilu itu dilakukan karena keadaan darurat. Itu yang perlu diwaspadai, dan kita coba akan lihat nanti seperti apa arah DPR dengan konstelasi yang ada. Kita juga mengetahui bagaimana koalisi pemerintahan itu direpresentasikan dengan DPR, dan sekarang nampaknya kutubnya kalau kita bicara masalah all president mean itu adalah di antara calon yakni Ganjar dan Prabowo, dan nampaknya Jokowi juga mengkalkulasi seberapa jauh Gibran bisa diusung sebagai cawapres dari Prabowo, karena
terus terang publik juga menangkap, memberikan dugaan bahwa sebagaimana presiden-presiden sebelumnya, terutama yang ditunjukkan kepada Megawati maupun kepada SBY misalnya, terah keturunan presiden ini juga menjadi satu agenda yang akan diusung, karena ini berkaitan dengan bagaimana keberlangsungan kekuasaan status quo itu terkait dengan keterlibatan keturunannya, Bang Aziz. Ya. Ya, baik. Apakah hal tersebut ini juga ada kaitannya ya dengan eh, apa namanya kekhawatiran dari Presiden Jokowi atas program-program yang bisa jadi tidak dijalankan seandainya presiden yang terpilih yang terbaru ini tidak sejalan dengan partai yang mengusung presiden saat ini? Ya, saya kira hal yang rasional, logik rasional ya, kalau Jokowi harus memastikan legacy terkait dengan komitmen-komitmen, kesepakatan berbagai negara yang direpresentasikan pada saat dia memimpin kabinet sekarang ini tetap berlanjut, karena ini kepentingannya bukan hanya untuk kepentingan terkait dengan celah yang memungkinkan nanti permasalahan hukum, misalnya diantaranya terkait dengan berbagai agenda-agenda sebagai bagian dari programnya dia itu nanti dimungkinkan bisa dipersoalkan atau digugat secara hukum setelah dia tidak menjabat lagi presiden, sebagai satu bagian dari persoalan terkait dengan problem politik, keberlangsungan penyelenggaraan politik nasional, tetapi juga terkait dengan kepentingan-kepentingan geopolitik yang direpresentasikan dari agenda konsesi kerjasama G2G Indonesia dengan berbagai negara. Di antaranya juga kalau kita coba melihat bagaimana eksistensi G2G yang sudah terbangun selama ini dengan Amerika sebagai satu kekuatan geopolitik yang banyak memberikan, banyak membuat komitmen-komitmen kerjasama politik, kerjasama secara ekonomi sebagai konsekuensi dari hubungan diplomatik kedua negara, terutama sejak Letter of Intent International Monetary Fund. Dan perlu dicatat juga up to date berkaitan dengan G2G yang dilakukan oleh Indonesia dengan Cina yang eskalasi. Banyak pengamat menyebut bahwa eskalasi investasinya mengalami kecenderungan yang naik, dan ini secara politis bisa dipahami bahwa Indonesia cenderung mengelola kegiatan politik, kegiatan ekonominya di Indonesia itu patronnya sudah cenderung kepada Cina, dan kemarin terkonfirmasi up to date mengenai kerjasama yang direpresentasikan di pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping dalam kaitan kemitraan strategis yang melahirkan 8 poin komitmen kerjasama. Di antaranya terkait dengan bagaimana concern Cina terhadap ibu kota negara Nusantara, di mana Indonesia masih tersisa. Seberapa jauh agenda ini benar-benar bisa berlanjut sebagai bagian dari legacy Jokowi yang harus diberlangsungkan. Saya kira begitu. Ya, baik. Terakhir, Bung Slamet, dengan situasi politik yang seperti demikian di 2023 atau bahkan nanti di pemilu 2024, Anda melihatnya seperti apa ini? Apakah situasi politik saat ini bisa menguntungkan umat Islam Indonesia, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam di dalam menyikapi tahun pemilu? Ya, saya kira ini bagian dari ayat-ayat Allah ya, dalam bentuk peristiwa politik yang harus kita cermati bersama, dan mestinya sebagai seorang muslim kita harus mengambil hikmah yang baik, hikmah yang besar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang, yang menunjukkan bahwa problem implementasi dari sistem politik demokrasi yang menaungi seluruh berbagai kebijakan sekarang itu tidak merealisasikan sebuah perubahan yang fundamental dan komprehensif. Taruh saja misalnya kalau kita bicara masalah elektoral yang sekarang lagi diharap-harapkan dan dieforiakan sebagai satu satu perubahan yang nanti akan bisa memunculkan perubahan calon presiden baru atau perubahan rejim yang ada sekarang. Di tengah kondisi di mana ada 50 juta daftar pemilih sementara yang nanti akan dimigrasikan menjadi daftar pemilih tetap yang bermasalah, sebagaimana yang kemarin digugat oleh salah satu calon legislatif yang secara legal standing dia punya
kewenangan atau punya hak untuk bisa menggugat persoalan itu. Selain itu juga di tengah persoalan yang terkait dengan 337 juta Dukcapil data pendudukan catatan sipil yang kemarin diduga bukan hanya bocor kalau istilahnya Mas Agus Maksum itu, ini jebol kan begitu. Begitu mudahnya 337 juta data Dukcapil itu, dan sekarang ditunggu seperti apa hasil audit investigasi yang dilakukan di Ditjen Dukcapil untuk menyelesaikan persoalan ini, karena disinyalir data itu juga bisa juga dimanfaatkan dalam kepentingan untuk keterpilihan, hak untuk memenuhi hak memilih yang ada di kontestasi pemilu 2024. Belum lagi kalau kita bicara soal hasil produk legislasi nasional yang dihasilkan melalui proses politik saat ini yang bermasalah. Taruh yang sangat mudah itu, taruh saja misalnya sangat mudah itu adalah banyaknya gugatan judicial review pada aspek formil. Aspek formil itu maksudnya adalah aspek proses pembentukannya yang tidak lagi merujuk kepada ketentuan undang-undang yang mereka buat sendiri. Ini sebetulnya sudah cukup untuk bisa memberikan fakta kepada kita betapa sengkarut persoalan, baik melalui persoalan yang terkait dengan election yang melahirkan rejim baru yang diharapkan perubahan, maupun produk kebijakan yang lahir sudah dari proses politik, ekosistem politik demokrasi, di mana banyak produk-produk bermasalah, misalnya soal materi di dalam undang-undang kesehatan yang menghapus mandatory spending, yakni effort fiskal negeri ini terhadap bidang kesehatan yang sudah tidak lagi diberikan kejelasan berapa persennya oleh APBN memberikan sumbangsi untuk bisa memberikan jaminan hak kesehatan rakyat. Malah kemarin ada investor, komitmen investor dari Republik Rakyat Cina yang katanya diinformasikan, tapi masih belum pasti karena sekarang ini kan masanya masih reses. Seluruh anggota DPR itu lagi ke berbagai daerah pemilihannya untuk bisa melakukan komunikasi dengan konstituennya, 1,5 miliar US dollar katanya begitu. Ini juga mengkonfirmasi betapa ternyata untuk pemenuhan kesehatan pun negara berlepas. Ketika kita bicara masalah pelepasan tidak jelasnya persentase mandatory spending di dalam undang-undang kesehatan, tapi justru sebaliknya diserahkan kepada investor, dan ini investor asing. Termasuk juga kalau kita bicara masalah Omnibus Law Cipta Kerja misalnya, di mana amar putusan MK sudah menyebut inkonstitusional bersyarat, malah Presiden Jokowi tidak membenahi persoalan sebagaimana yang disampaikan oleh MK dalam bentuk amar putusan untuk menyelesaikan persoalan formilnya terkait dengan proses pembuatan selama jangka 2 tahun, tetapi malah yang direvisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini adalah sengkarut-sengkarut. Belum lagi kalau kita bicara masalah gugatan pada aspek formil Undang-Undang IKN yang menjadi dasar legitimasi keberadaan IKN. Sejauh mana sebetulnya IKN ini memang dibuat dalam rangka untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendasar di negeri kita. Bukankah ada banyak fokus persoalan yang lain yang lebih mendasar, lebih dari hanya sekedar merealisasikan proyek-proyek pembangunan mercusuar yang katanya tidak bertumpu kepada APBN tetapi juga menggunakan APBN. Ini tentu menjadi satu persoalan-persoalan dan menjadi perhatian umat Islam, terutama melihat bagaimana keberadaan sengkarut akibat implementasi ekosistem politik demokrasi di atas basis kapitalisme liberalisme dan sekularisme itu tidak bisa menyelesaikan masalah, termasuk kalau kita bicara masalah sistem election atau elektoral di dalam ekosistem demokrasi tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Saatnya umat ini harus cerdas, harus bisa mengkritisi persoalan itu untuk bisa menawarkan solusi Islam sebagai salah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan fundamental, baik Islam sebagai sebuah ekosistem politik yang menjelaskan ekosistem politik, maupun Islam yang menjelaskan berbagai persoalan-persoalan yang sekarang ini dihadapi, sengkarut persoalan sistemik yang dihadapi oleh karena implementasi dari ekosistem politik demokrasi di atas basis ideologi kapitalisme, liberalisme, sekularisme, Cak Aziz. Ya, baik, Mas Awan, ini penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiran. Terima Wa kasih iyyakum wa kepada iyyakum. Bung Slamet Sugianto ini atas Iya. penjelasannya, dan juga terima kasih telah direkap berpetang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan.
Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Amin, amin, Subhanahu wa amin, taala. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.